Bulan kemarin itu ada survei, Iya, betul. nah, tentang PIAN ini apa tanggapan PIAN atas hasil survei itu, Pak Haji? Ya, presentasi nilai yang sangat menurut saya masih bagus lah buat saya pribadi. Ini pertanyaan terakhir nih, Pak Haji. Iya, ya Nah, gimana? apa kira-kira modal PIAN, Pak Haji, untuk maju di Pilkada HSU ini? Jadi itu saya kategorikan ada beberapa lah. Kemudian kita punya gagasan bagaimana HSO dengan rawa yang luas ini menjadi rawa yang produktif, bukan untuk kita tapi untuk masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di podcast saya Haji Didi Buhari, Haji Odong. Malam ini kita bersua kembali setelah menjalankan ibadah puasa dan berlebaran beberapa hari yang lalu. Kemudian saya juga mengucapkan kepada pemirsa, teman, sahabat, mohon maaf lahir batin 1445 Hijriah. Jadi kita hari ini bisa kembali menyapa dan bisa berbincang kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini ulun hendak betakun non pian atau Iya, bertanya. Nah, jadi Pak Haji, habar-habar nih. iya, iya. Pian ini hendak bercalon sebagai apa kira-kira di HSO ini? Oke, jadi gini, sebetulnya ini apa pertanyaan yang juga berulang kali lah. Saya dapat di medsos, kemudian dapat juga di teman-teman sehari-hari lah, kita kadang nongkrong, ngobrol, bahkan ada juga yang telepon. Nah, jadi kembalilah saya ingin menegaskan bahwa terutama 2024 ini ada pemilihan bupati dan wakil bupati serentak seluruh Indonesia. Jadi salah satunya HSO, saya punya keinginan untuk masuk di proses politik ini. Jadi mungkin saja nanti di nomor satu sebagai bupatinya, atau juga nanti di proses pencalonan di wakil bupatinya. Jadi karena yang namanya politik kan pasti masih dinamis lah, masih dinamis. Hari ini, besok, lusa, atau bulan depan itu selalu berubah-ubah kan, dan kita alhamdulillah mengikuti proses itu. Kemudian juga terus melakukan upaya pendekatan ke pihak-pihak, kemudian yang kita mungkin bisa berjalan dan bergandengan bersama-sama menuju pencalonan ini. Itu. Jadi tegasnya saya ingin ikut kontestasi pemilihan bupati dan wakil bupati di Hulu Sungai Utara. Kemudian nih Pak Haji, Iya, nah kalau tidak salah bulan kemarin itu ada survei, iya, betul. nah, tentang PIAN ini apa tanggapan PIAN atas hasil survei itu, Pak Haji? Ya betul, bulan kemarin kita melihat ada rilis survei dari salah satu lembaga survei yang kita tidak sebutkan. Jadi apa istilah itu, kalau apa pemahaman saya masih belum yakin, apa tidak melihat itu sangat objektif, masih subjektif lah. Karena apa? Banyak kelemahan kalau saya lihat, kalau kita paham metodologi survei, cara survei yang benar, mungkin termasuk berapa sampel populasi yang harus kita wawancarai, bentuknya seperti apa. Nah, ini kemarin kalau tidak salah juga itu tidak sampai 10 hari waktu itu. Kemudian yang jangkauannya kan ada 13 kabupaten kota dan untuk provinsi. Yang saya amati khususnya HSO, saya sih bangga sebetulnya dapat presentasi nilai yang sangat menurut saya masih bagus lah buat saya pribadi. Kemudian tapi ada hal juga beberapa kelemahan. Ada seperti salah satu yang menurut amatan publik malah punya presentasi mestinya ada, tapi
tidak termasuk objek ini amatan survei. Itu tokoh itu, beliau itu kan seorang politisi dari, saya sebutkan lah, salah satu partai PKB. Jadi nggak muncul dia isu, padahal udah jauh-jauh hari juga ikut berproses. Nah itu satu. Yang kedua, kalau nggak salah di Kabupaten Banjar juga seorang incumbent yang masih menjabat tidak termasuk juga di amatan survei, salah satu objek survei, dan tidak muncul itu, anehnya. Jadi ya, kita harus pertanyakan juga kan ini. Kemudian juga ada juga yang survei orang yang udah meninggal. Kemudian ada juga salah satu tokoh pusat yang masuk di objek survei. Nah ini menurut saya sih belum kredibel ini. Masih kita perlu pertanyakan. Kemudian menjawab juga bahwa kita juga sudah mempersiapkan secara mandiri. Kemarin sudah berkomunikasi dengan pihak-pihak. Kita akan lakukan survei mandiri dalam waktu 1-2 minggu ke depan lah. Nanti tentu yang komprehensif lah. Artinya semua orang yang memang patut kita amat, kita pertanyakan, kita masukkan dalam ini objek survei. Nah, itu mungkin gambaran istilah tadi pertanyaannya kan seperti itu. Menurut pemahaman saya seperti itu, Pak. Dan ini pertanyaan terakhir nih Pak Haji. Iya, ya gimana? Apa kira-kira modal Pian Pak Haji untuk maju di Pilkada SU ini? Jadi itu saya kategorikan ada beberapa lah kalau kita bicara modal. Pertama, saya membaginya pertama satu dulu itu bahwa hari ini saya mau dalam artian saya punya komitmen ikut berproses, kemudian mengikuti semua proses dari kita istilahnya branding, kemudian kita mau bersosialisasi ke masyarakat. Nah itu kemauan, komitmen saya kalau saya mau. Yang kedua bahwa ilmu. Nah ilmu, walaupun ilmu itu istilah orang kan tidak bisa diukur secara ini kan, tapi ya saya punya pengalaman, punya pengetahuan, dan banyak belajar juga sebetulnya dari masa ke masa. Kemudian banyak membaca tentang peraturan pemerintah, tentang bagaimana pemerintah daerah jalankan kebijakan anggaran, kemudian tata kelola pegawai, kemudian bagaimana melihat kebutuhan masyarakat melalui infrastruktur yang harus kita bangun, termasuk juga meningkatkan sumber daya dan lain-lain lah, sumber daya manusia masyarakat di Sulawesi Utara. Ya kemudian juga UKM, ya banyaklah sektor ekonomi, sektor hukum, sosial, termasuk juga ada wabah, mungkin itu wabah lah seluruh Indonesia terkait dengan dampak narkoba di Nusantara. Kemudian yang terakhir itu bahwa mampu. Nah mampu itu kita bicara karena politik itu jujur bahwa politik itu berproses panjang, kemudian ya tentu harus konsekuensinya kan ada cost di situ. Kita siap berproses dengan kekuatan yang kita miliki. Nah, kemudian juga modal yang lain, ya tadi kita punya visi membangun ISO, kemudian kita punya gagasan bagaimana ISO dengan rawa yang luas ini menjadi rawa yang produktif, bukan untuk kita tapi untuk masyarakat, untuk pembangunan. Ya mungkin gagasan-gagasan itu nanti lebih lanjut akan saya kupas nanti, akan saya sampaikan secara detail nanti pada kepada publik, kepada masyarakat Sulawesi Utara. Mungkin itu yang menjadi modal sebagian lah, nanti detailnya bisa kita jabarkan lagi nanti. Itu Oke, Pak Haji. Oke, terima kasih atas jawaban dari sampean. Iya, iya. Semoga apa yang diharapkan Pak Haji terwujud, tercapai. Amin. Amin, amin, amin. Oke, terima kasih sudah bisa kita berdiskusi malam ini.
perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.